Jadi ibadah kita ini sudah 3 dimensi. Ibadah Islam, syariat, ibadah akidah, tauhid, iman, ibadah tasawuf, ibadah ihsan, tasawuf, ibadah raga, ia disertai dengan ibadah nyawa bareng juga disertai dengan ibadah rasa. Jadi raga, nyawa dan rasa Tritunggal, 3 menjadi 1. Ini dikemas satu paket untuk sebagai bahan bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau dalam ilmunya itu ilmu sayap kanan, ilmu sayap kiri, ilmu syariat, ilmu thariqah. Sayap kanan dan sayap kiri, suwi kanan, suwi kiri, itu alat terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti burung, sayapnya 1, ya tidak bisa terbang, ngesot dia. Maka supaya burung itu bisa terbang, sayapnya harus 2, sayap kanan dan sayap kiri, bisa bermabur. Sebab ilmu batin itu adalah ilmu khairun. Sebab ilmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilmu burung, ilmu terbang. Terbang itu harus ada sayapnya. Sayap itu harus 2, kanan dan kiri. Gak bisa sayap itu 1. Kalau sayap itu 1 gak bisa terbang dia. Maka supaya ibadah kita ini bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada sayap syariat, harus ada sayap thariqah. Itulah yang kita lakukan seperti itu. Gak terasa kita. Taunya kita ibadah seperti itu aja. Ilmunya kadang kita belajarnya gak tahu gitu. Tapi dipraktekkan, dituntun oleh guru mursyid seperti itu. Sudah sesuai dengan aturan. Sebab apa itu? La yasilu ahadun illallah illa bidzikri. Tidak akan sampai seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apanya saja itu. Apanya saja, apakah doanya, apakah puasanya, apakah sholatnya, zakatnya, hajinya, syahadatnya. Kalau itu tidak dibarengi dengan zikrullah, dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak bakal sampai. La yasilu ahadun illallahi illa bidzikrihi. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali itu dibarengi dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk melatih kita ini supaya hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, riyadhah. Bagaimana riyadhahnya? Riyadhah dengan zikir jahri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir jahri setiap setelah sholat maktubah, sholat wajib, minimal sebanyak 165. Lebih banyak lebih baik. Itu latihan itu. Nanti lama-lama kita terbentuk. Kayak kemarin kan sudah disampaikan itu, la ilaha illallah itu litas piyati al ammarah bisu, litas piyatin nafsil ammarah bisu. Itu zikir la ilaha illallah itu untuk mensterilkan, untuk mensucikan, membersihkan sampah-sampah yang ada di hati yang dikuasai oleh an-nafsul ammarah bisu. Itu. Jadi sampah-sampah yang akibat dari an-nafsul ammarah bisu itu dibersihkan dengan zikir jahri la ilaha illallah. Kalau enggak itu enggak bisa. Itu memang alatnya itu. Siqolahnya itu. Alat untuk membersihkannya itu. Siqolatul qalbi, zikrullah, seperti itu. Kemudian sampah-sampah yang ada di dalam an-nafsul lawwamah itu dibersihkan, disucikan dengan zikir khafi. Itu latihan kita, selalu zikir khafi. Kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja. Itu selalu zikir khafi. Ingat kepada Allah di dalam hati.
Kalau zikir jahri la ilaha illallah mah habis sholat saja. Jangan sambil jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, di kantor la ilaha illallah, bingung nanti orang. Itu zikir khafi yang digunakan. Orang lain nggak tahu bahwa kita ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun nggak tahu, malaikat pun nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jika tanpa zikir khafi, ibadah apa saja, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir apa saja, ibadah apa saja, maka ibadah itu, aktivitas itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasilu ahadun illallahi illa bizikrihi. Maka kita dilatih supaya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita supaya kita ini selalu perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka akhirnya juga mengatakan pada kita bahwa kita ini stres, bahwa kita ini gendeng. Iya, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biarin itu. Baginda Nabi dulu seperti itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibilang oleh orang-orang musyrikin itu bahwa kanjeng Nabi itu adalah gendeng, majnun, gila. Itu. Jadi seperti itu. Kalau sekarang yang gak heran, gak aneh. Dulu saja kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti itu, diaru-arui. Ketika zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, diarui bahwa kanjeng Nabi itu diklaim, dibilang, dikatakan bahwa beliau itu gendeng, majnun, gila. Wa akthiru dzikrullahi hatta yaqulal munafiquna innakum muraqun. Zikirlah selalu, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak. Terus, jangan bosan, semangat. Sehingga orang-orang munafik itu mengatakan bahwa kamu itu orang yang ria, pamer. Innakum muraqun, biarin saja. Dulu juga baginda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dibilang oleh orang-orang munafik bahwa kanjeng Nabi itu ria, pamer. Itu pamer-pamer katanya. Zikir-zikirnya pamer. Dibilang zikir kan dalam hati juga, iya karuan. Dalam hati kita setiap pagi sampai sore, dari sore sampai pagi terus, itu nggak berhenti. Tapi ada saatnya zikir jahri, zikir yang dikeraskan, ada aturannya itu. Bisotin qawiyin wa darbin syadidin. Dalam kitab Sirul Asrar, dengan suara yang keras. Wa darbin syadidin, dan hentakan yang dahsyat. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Bisotin qawiyin wa darbin syadidin. Supaya menghujam ke dalam hati. Nah, illallahnya itu diarahkan kepada hati. Hati siapa? Hati yang berzikir, bukan hati orang lain. Maksudnya apa? Supaya lama-lama hati ini menjadi, karena hati itu keras, bakal asyaddu qaswa, daripada batu, lebih keras daripada batu. Maka supaya lunak, supaya lemas hati itu terus dikasih hentakan zikir illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya hati